gabut gitu ya, buka HP, scroll HP gitu ya, langsung check out, langsung apalagi terkait dengan produk kosmetik, langsung check out Itu gitu sih, ya Mbak Bella juga nggak sih? Malam ya kan, scrolling. Wah menarik nih, langsung check out gitu ya kan. Apalagi kemarin pas tanggal kembar tuh 12-12. Saya juga beli skincare tuh kemarin. Sama tuh Mbak Makanya, Bella. aduh gak sabar pengen nyobain nih di sini. Penyakitnya cewek-cewek ya Mbak Iya. Bella. Kadang gaji habis buat itu doang. Hai semuanya sahabat BPOM, saya dengan Dr. Fitri Agustina SPDVE. Saya dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Mudah-mudahan sahabat BPOM semua sudah tahu nih apa tuh yang namanya dermatologi, venerologi, dan estetika. Apa tuh, Jadi dokter? kalau dulu dikenalnya dengan nama dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Jadi kalau dulu tuh spesialis kulit dan kelamin. SPKK itu ya, Dok, ya? SPKK. Kemudian berubah namanya menjadi SPDV, spesialis dermatologi, venerologi, dan sekitar 2 tahun terakhir ini berubah namanya menjadi SPDVE, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Karena kita untuk menjaga supaya tidak dapat yang bukan palsunya. Banyak juga kan sekarang sediaan palsu ya. Halo Sobat Sobat Bepom, ketemu lagi di podcast Kata Kata Bepom. Bepom. Kanal terpercaya yang mengupas tuntas semua informasi obat dan makanan. Bersama saya Zia dan rekan saya. Dan saya Bella. Nah Sahabat Bepom, ingat ya kalau kalian nemuin informasi seputar obat dan makanan yang kata doi, kata mereka, kata dia, jangan langsung percaya. Mending pastikan kata Bepom. Nah Sahabat Bepom, di episode kali ini kita akan membahas seputar kecantikan nih Mbak Bella. Suka banget nih aku nih. Topiknya relate banget Relate kan ya banget. dengan kita para Dengan kamu yang ciwi-ciwi cantik nih. ini. Iya. Nah Mbak Bella, jadi kalau misalnya apalagi nih saya kalau lagi gabut gitu ya, buka HP, scroll HP gitu ya, langsung check out, langsung apalagi terkait dengan produk kosmetik, langsung check out Itu gitu sih, ya Mbak saya Bella juga biasanya nggak sih? Tengah malam ya kan, scrolling. Wah menarik nih, langsung check out gitu ya kan. Apalagi kemarin pas tanggal kembar tuh 12-12. Saya juga beli skincare tuh kemarin. Sama tuh Mbak Makanya, Bella. aduh gak sabar pengen nyobain nih di sini. Penyakitnya cewek-cewek ya Mbak Iya. Bella. Kadang gaji habis buat itu doang. Tapi kita harus hati-hati nih Mbak Bella terhadap produk kosmetik yang dijual secara online. Karena sekarang itu banyak tuh produk kosmetik yang beretiket biru tuh Mbak Bella. Aduh gimana ya, soalnya saya tuh suka lemah gitu kalau ngelihat promo-promo apalagi di online gitu kan. Nah kalau Sobat Bepom sendiri apakah udah tahu soal etiket biru? Nah iya sih, nah kebetulan nih Mbak Bella kita kehadiran seorang expert nih di bidangnya. mantap. Kita panggil aja yuk ke Dr. Fitri Agustina SPDVE. Halo dok, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Zia dan Mbak Bella? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat ya? baik. Alhamdulillah. Makasih banyak ya dok udah bergabung sama kita di Kata Sama-sama. Bepom. Terima Boleh dok kasih. disapa Sobat Bepom? Hai sahabat BPOM semuanya, senang banget kali ini saya bisa hadir menyapa semua sahabat BPOM dan bisa bertemu dengan Mbak Zia dan Mbak Bella untuk kita diskusin sesuatu yang menarik tentunya ya. Iya. Yang pastinya semua pengen tahu deh. Bener dok, terutama kita nih para cewek-cewek. Cewek, ibu-ibu di rumah, ya kan? Nah, dok mungkin bisa dikenalin nih kepada sahabat Bepom siapa sih dokter kita yang cantik ini gitu ya. Aduh, terima kasih tadi sebenarnya udah dibuka nih sebetulnya ya. Jadi hai semuanya sahabat BPOM, saya dengan Dr. Fitri Agustina SPDVE. Saya dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Mudah-mudahan sahabat BPOM semua sudah tahu nih apa tuh yang namanya dermatologi, venerologi, dan estetika. Apa tuh, Jadi dokter? kalau dulu dikenalnya dengan nama dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Jadi kalau dulu tuh spesialis kulit dan kelamin. SPKK itu ya, Iya, Dok, ya? SPKK. Kemudian berubah namanya menjadi SPDV, spesialis dermatologi, venerologi, dan sekitar 2 tahun terakhir ini berubah namanya menjadi SPDVE, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Jadi dermatologi itu kulit, venerologi itu adalah tentunya kelamin,
dan estetika tentunya berhubungan dengan estetik. Wah, iya. Ini sebenarnya saya juga baru denger nih. Baru denger ternyata ada perubahan ya, Mbak Biasanya Bella. awam memang SPKK ya selama ini. Dan kehadiran Dokter Fitria ini tuh sangat relate banget dengan topik yang akan kita bahas nih Mbak bener Bella banget. pada hari ini. Kecantikan gitu ya, Kecantikan. estetika. Nah mungkin kita bisa langsung aja nih Dok. Tadi kan Mbak Bella juga sempat singgung ya kosmetik etiket biru. Bisa dijelasin nggak sih Dok itu tuh apa sih gitu? Ya, kosmetik etiket biru atau biasanya nih mungkin sahabat Bepom sering dengar yang namanya skincare etiket biru. Jadi kalau misalnya kita lihat atau kita tahu definisinya dulu, sebetulnya etiket biru adalah suatu petanda label yang biasanya diberikan kepada sediaan topikal atau topikal itu yang dioles, yang berupa racikan biasanya berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter dan memang spesifik untuk ditujukan kepada pasien tertentu yang sesuai memang dengan indikasinya. Jadi ada pasien datang, kemudian berobat ke dokter, dibuatkan diagnosisnya dan diberikan obatnya. Kemudian obatnya berupa racikan, akan dibuatkan oleh apoteker yang ada di instalasi farmasi. Kemudian akan dikeluarkan berupa krim yang diberikan label etiket biru. Dan akan dituliskan namanya, kemudian cara penggunaannya. Nah seringkali pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya contohnya nih, sahabat Bepom datang ke dokter kulit atau dokter DVE ini, spesialis dermatologi venerologi estetika dengan keluhan misalnya jerawat. Kemudian akhirnya diresepkanlah obat, diresepkanlah krim. Jadi obatnya itu berupa ada krimnya dan diberikan resep, diberikan kepada pasien, kemudian diambil di apotik mendapatkan isinya krim atau sediaan topikal yang dioles dan ada label atau etiket birunya. Jadi memang spesifik, jadi harus berdasarkan resep yang dibuat oleh dokter setelah pasien berkonsultasi. Oh, jadi memang harus berdasarkan resep dari dokter ya, berdasarkan keluhan dari si pasien yang datang ke dokter gitu ya Dok ya? Ya, betul banget. Tidak cuma jerawat sebetulnya, banyak yang lain. Misalnya contohnya pada kondisi adanya hiperpigmentasi di wajah atau sebenarnya pada kondisi-kondisi penyakit kulit, misalnya nih contohnya pada dermatitis atopik atau eksim atopik atau pada psoriasis atau pada kondisi-kondisi rosacea atau penyakit kulit yang lain, bahkan penyakit-penyakit kulit tertentu misalnya pada kondisi infeksi, pada kondisi impetigo dan lainnya seringkali mendapatkan suatu produk krim yang racikan itu menggunakan etiket biru. Jadi menunjukkan bahwa produk tersebut atau sediaan tersebut, krim tersebut memang ditujukan kepada pasien ini yang spesifik sudah diberikan diagnosis dari hasil pemeriksaan. Berarti kemungkinan besar pasti tiap pasien beda-beda ya Pasti Dok beda-beda, ya? pasti beda-beda. Karena kan ya. keluhannya beda, kondisinya iya, juga benar. beda-beda. Untuk semua ya Bisa, Dok, pakai nggak bisa. Karena isinya obat. Iya benar dong. Karena nggak selain buat kecantikan bisa juga untuk tadi tuh ya alergi, penyakit-penyakit gatal di bergantung kulit gitu ya Dok. Betul, bergantung pada diagnosisnya apa gitu. Dan tapi memang secara global kalau kita lihat kan etiket biru itu memang bisa juga pada sediaan-sediaan yang memang sifatnya dipakai di luar tubuh kan gitu. Tapi kita kembalikan lebih spesifik kalau ada istilah skincare etiket biru itu apa? Artinya berarti adalah sediaan topikal atau krim yang memang ditujukan kepada spesifik orang tertentu berdasarkan kondisi kulitnya, berdasarkan hasil diagnosis terhadap pasien ini dan diberikan dari instalasi farmasi yang memang mengeluarkan obat itu ada resepnya dari dokter gitu. Jadi menarik nih Mbak Bella. Jadi udah pasti dapat dipastikan gitu ya kalau misalnya untuk yang beretiket biru itu harus dengan resep dokter dan otomatis nggak bisa dibeli secara sembarangan gitu ya Dok ya? Iya betul banget. Jadi kadang-kadang nih ya buat saya sendiri seringkali kalau kita lihat marketplace yang ada suka ada tuh yang etiket biru dijual secara online, sudah pasti itu salah. Karena yang pasti sahabat Bepom harus tahu kan tidak mungkin mendapatkan suatu obat tanpa dilakukan pemeriksaan. Mendapatkan obat yang satu obat berlaku buat semua. Nggak mungkin kan? Pasti harus ada spesifikasi atau indikasinya. Obat ini memang untuk kondisi kulit yang seperti ini. Obat ini untuk kondisi kulit yang seperti apa. Karena balik lagi, obat itu pasti ada kegunaan, ada manfaat, tapi pasti ada efek samping yang mungkin timbul gitu. Jadi ya nggak boleh sembarangan. Ya kadang-kadang maunya mungkin simple, maunya gampang, tapi akhirnya malah membawa masalah.
Berarti paling oke, paling benar mendapatkan kosmetik etiket biru adalah di klinik-klinik gitu ya dok ya? Yang pasti yang pertama harus konsultasi dulu, mendapatkan resepnya, kemudian mendapatkan skincare etiket biru ini atau krim yang memang dipakai secara topikal yang dengan etiket biru ini dari instalasi farmasi yang memang mengeluarkan obat itu atau mengeluarkan si krim ini, skincare etiket biru ini berdasarkan resep yang diberikan. Wah, jadi nggak bisa nih asal check out, masukin keranjang, terus tiba-tiba dapet tuh langsung di rumah gitu ya. Jangan ngarep glowing kalau belinya dari situ gitu ya. Betul, menarik sekali nih dok. Nah dok, sekarang nih fenomena juga saya baca-baca gitu ya di internet gitu. Banyak juga sekarang ada istilah kosmetik yang diinjeksikan nih dok ya. Nah itu tuh mungkin dokter bisa meluruskan kepada sahabat Bepom di rumah. Gimana sih maksudnya itu tuh dok tuh? Diinjeksikan Saya sempat ya. ngiler juga Iya, soalnya. Saya langsung hasilnya, Hasilnya langsung itu pleng gitu, langsung glowing, bebas jerawat gitu kan, langsung kenceng. Nah itu gimana sih? Idaman kita semua. Iya, idaman para perempuan semua di rumah, sahabat Bepom juga gitu dok. pokoknya Mungkin bisa pengennya diluruskan. cantik, cepet, instan ya. Iya. Terus udah gitu bertahan lama, bener nggak? Terus harganya murah, bener nggak? Bener banget dok. Itu Masalah sehat atau nggak sehat urusan belakangan ya. Iya. Nah, sedikit saya kembali ke topik yang tadi skincare etiket biru. Mungkin sahabat Bepom juga harus tahu efek samping apa yang mungkin muncul. Karena efek sampingnya bisa ringan sampai berat loh. Kalau memang kita menggunakan skincare yang tidak tepat, artinya itu obat sebetulnya. Jadi harus mendapatkan dari jalan yang benar. Jalan Maksudnya yang adalah benar nih. memang ada resepnya, dapat obat ya. Karena contoh nih, sahabat Bepom, kalau isinya ada kortikosteroid, memang betul kortikosteroid pasti dipakai. Tapi ternyata sahabat Bepom menggunakan itu karena beli online misalnya. Nanti malah terjadi apa? Resiko adanya telangiektasis, kelihatan pembuluh darahnya lebih jelas gitu, merah-merah. Atau rambutnya nih, rambut-rambut halusnya jadi tumbuh lebih lebih sering banyak. tuh, Dok. Ya, kita kenal namanya adalah hipertrikosis. Jadi rambut-rambut halusnya tuh bahkan kayak kelihatan kumis-kumisnya jadi nah. Kemudian bisa apa lagi? Kadangkala yang suka nggak ketahuan adalah di dalamnya tuh ada bahan yang sifatnya eksfoliator tapi terlalu kuat. Memang sebetulnya retinoic acid kita gunakan pada kondisi untuk mengatasi misalnya jerawat. Tapi kan tidak semua orang kuat dengan konsentrasi berapa. Jadi harus spesifik kan. Sesuaikan dengan kulitnya itu. Jadinya masing-masing kulitnya merah, kulitnya irritable, gampang sekali untuk teriritasi. Jadi berbagai macam efek samping yang mungkin timbul. Jadi intinya adalah kalau menggunakan skincare yang etiket biru akan aman jika mendapatkannya konsultasi dulu ke dokter, dapat resep, kemudian dia baru mendapatkannya dari instalasi farmasi. Instalasi Dari farmasi. apotek atau ya instalasi farmasi yang ada di satu klinik. Tapi bukan yang diperjualbelikan secara bebas. Ada di, apalagi adanya di E-commerce marketplace gitu ya. Aduh. Sekarang injeksi-injeksi nih. Tadi ini kayaknya sebenarnya Mbak Zia berdua nih udah pengen mencoba kali ya. Iya, hampir gitu ya, gitu dok. Itu gimana sih dok? Mungkin bisa diluruskan untuk sahabat Bepom di rumah gitu dok? Ya, jadi sebenarnya adalah yang kita banyak dengar sekarang ini adalah untuk masalah injeksi kecantikan. Nah, injeksi kecantikan itu apa sih sebetulnya? Jadi berbagai macam produk yang biasanya disuntikan bisa ke dalam kulit atau jaringan tubuh yang lain dengan berbagai macam tujuan sebetulnya. Apa tujuannya? Misalnya tujuannya adalah untuk mengurangi kerut atau tujuannya adalah untuk membuat kerut yang tadinya ada berkurang, atau tujuannya untuk meningkatkan hidrasi atau kelembaban kulit, atau bisa tujuannya juga untuk meningkatkan volume. Contohnya gimana sih kok volume malah ditingkatkan? Jadi misalnya Malah tembem dok. misalnya udah pada tambah usia kan tambah kerutan banyak, terus lebih volumenya juga berkurang, kulitnya juga lebih shagging, akhirnya ditambahkan dengan meningkatkan volumenya. Atau bahkan tujuannya untuk mengurangi volume juga bisa. Misal area-area lemak yang menumpuk biasanya Langsung introspeksi gitu. Iya, biasanya kan pengen dikurangin tuh. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan injeksi tersebut. Jadi berbagai macam injeksi yang memang digunakan sesuai dengan indikasi. Dan apakah itu aman? Tentunya asalkan memang sesuai dengan indikasi, bahan atau produknya juga emang sesuai dengan indikasi yang dimaksud, tentunya itu akan memberikan manfaat. Dan jangan lupa, yang melakukannya juga tentunya harus yang kompeten. Dalam hal ini tentunya harus dokter yang kompeten untuk melakukannya. Dan dilakukan di tempat yang
Betul. Betul tuh apa sih? Ya tentunya dilakukan di sarana fasilitas kesehatan yang benar. Misalnya di rumah sakit atau di klinik gitu. Jadi bukan yang disuntikan tapi dilakukannya malah di mana? Home visit gitu ya. Di rumah gitu ya. Biasanya yang sibuk kan dok pengennya di rumah, nah, udah selesai kerja atau gimana gitu. Tentunya harus di tempat yang memang fasilitas kesehatan. Kenapa sih begitu? Sesuatu yang sifatnya diinjeksikan atau disuntikan ke dalam tubuh kita pasti akan memiliki resiko reaksi yang lebih cepat dibandingkan sesuatu yang dioleskan. Lebih cepat terhadap apa? Termasuk salah satunya terhadap efek samping. Karena efek samping itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Jadi ada yang namanya unpredictable side effect. Dan kalau dilakukannya di suatu tempat yang bukan fasilitas kesehatan atau tempat yang memang ya seperti klinik ataupun misalnya rumah sakit, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gimana tuh? Akan lebih lama tentunya ya untuk penanganannya tata ya, Dok, ya. laksananya. Bahkan malah Tanggung jawaban dari mendapatkannya merekanya pun betul. Dan ya itu tadi, tempat yang memang aman, dokter yang melakukannya kompeten, memiliki izin praktek juga, terus bahan yang digunakan sesuai dengan indikasi. udah lah, makanya Sobat Bepom gak boleh di tempat yang abal-abal Nggak gitu boleh ya. di tempat abal-abal. Biar jelas. tenang juga. Nah, jadi dok, tadi berdasarkan penjelasan dokter itu kan berarti saya ingin menegaskan aja nih, meluruskan gitu kan. Kalau misalnya nggak ada injeksi yang untuk kosmetik gitu ya dok ya? Atau kebalikannya, nggak ada kosmetik untuk yang diinjeksikan gitu, gimana dok? Gimana tuh dok? Jadi gini, tidak ada kosmetik yang diinjeksikan. Kenapa? Karena kita harus balik lagi nih sahabat Bepom, apa sih definisi kosmetik? Jadi kosmetik itu definisinya sesuai peraturan Kepala Bepom nomor 23 tahun 2019 adalah semua yang dioleskan secara topikal. Di mana saja sih secara topikal atau dioleskan itu, bukan diinjeksikan ya, dioleskan. Baik di kulit, di rambut, di kuku, kemudian di bagian genitalia luar juga bisa, atau bisa juga di mukosa. Mukosa contohnya mana sih? Mukosa mulut misalnya. Contohnya apa? Misalnya menggunakan pasta gigi. Pasta gigi itu juga termasuk kosmetik. Jadi pada prinsipnya tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan, untuk mewangikan, untuk memberikan hasil yang lebih baik, lebih terawat gitu ya, tapi tidak dengan cara diinjeksikan, hanya dioleskan. Jadi artinya kalau dia sudah diinjeksikan bukan masuk ke dalam kategori kosmetik. Jadi sahabat Bepom, kalau misalnya kosmetik itu hanya penggunaan untuk di luar tubuh saja intinya ya, di luar. from head to toe ya dok ya, tapi Iya, di luar ya dok ya, betul. nggak untuk diinjeksikan gitu sahabat Bepom. Berarti nggak selalu krim-krim itu ya dok, bisa juga mungkin deodoran atau Betul. sampo gitu ya dok? Yes, sabun, sampo. Intinya prinsipnya adalah ada yang sifatnya rinse off atau habis dipakai dibilas, ada yang sifatnya stay on, habis dipakai dia dibiarkan. Bertahan. Contoh misalnya bilas tadi ya, sabun, shampoo. Masa iya pakai shampoo nggak dibilas gitu ya? Adakah shampoo anti bilas? Enggak. Tapi kalau misalnya yang dibilas tadi, yang tidak dibilas misalnya pakai body lotion atau misalnya pakai apa? Lipstick. Lipstick dibilas nggak? Enggak dong ya. Kecuali mungkin termakan, warnanya akan memudar. Iya, soalnya Mbak Bella ini kadang ada sih konten-konten saya lihat di TikTok gitu ya. Kontennya, kamu skincare-nya pakai apa, kosmetiknya pakai apa? Saya nggak pakai kosmetik, tapi pakai sampo nggak pakai. Berarti termasuk gitu ya dok ya. Betul sekali kan, rambut, kulit, kuku, jangan lupa pewarna kuku tuh juga kosmetik itu loh. ya, dok, ya. Iya. Terus genitalia eksternal, terus ya mukosa. Iya. Karena persepsi masyarakat mungkin biasanya yang kosmetik tuh yang bikin cantik aja gitu kan, yang produk harian yang Serum gitu ya, itu misalnya. kosmetik gitu kan. Nah, kita balik lagi nih dok ke yang injeksi tadi. Biasanya kalau produk yang digunakan atau kandungan yang ada di dalam produk injeksi itu apa aja tuh dok? Macam-macam sih sebetulnya yang ada di produk injeksi itu. Contohnya yang paling sering sekali mungkin sahabat Bepom semua juga udah tahu, atau Mbak Zia dan Mbak Bella juga mungkin jangan-jangan sudah pernah Apa tuh, mencoba. Kalau kita tuh gak pingin tua kan, bener ya? Iya. Betul. Menolak tua Menolak dong. tua ya kan? Anti-aging. Iya kan? Nah, salah satu sign tua tuh adalah apa? Kerutan. Kerutan. Nah, injeksi untuk mengurangi kerutan atau bahkan menghilangkan kerutan yang disebabkan karena kerutan dinamis. Kerutan dinamis itu apa sih? Kalau semakin tua tuh kalau kita nyurang nih kan
ada garis di Kelihatan sini. nih. Pas kita berekspresi ada garis di sini. Nah, biasanya yang diinjeksikan adalah botox. Botox adalah botulinum toksin. Meskipun sebetulnya botulinum toksin juga memiliki indikasi yang lain, bukan hanya untuk estetik saja, tapi untuk terapi misalnya pada kekakuan otot dan lainnya. Kemudian yang sering digunakan adalah untuk meningkatkan volume misalnya. Contohnya apa? Biasa kita kenal dengan produk-produk filler. Contohnya misalnya kandungan hyaluronic acid yang ada dalam kandungan filler. Atau bisa juga ada kandungannya polylactic acid atau PLA. Atau juga ada yang kita sebut sebagai kalsium hidroksiapatit. Atau biasanya untuk kalsium hidroksiapatit ini biasa disebut sebagai kolagen stimulator. Karena untuk meningkatkan sintesis dari kolagen. Kemudian yang lain apa? Yang lain yang biasanya bisa dipakai juga adalah sediaan-sediaan yang diinjeksikan untuk kondisi misalnya pada keadaan terapi-terapi untuk melipolisis dengan menggunakan bahan yang bisa menghancurkan lemak. Biasanya pada teknik mesoterapi. Nah, pada mesoterapi ini menggunakan bahan-bahan lipolytic agent menghancurkan lemak. Nah, itu bisa pakai fosfatidilkolin atau biasanya juga dikombinasikan dengan produk-produk yang sifatnya kalau lemaknya udah hancur, pengennya gimana? Kulitnya tetap kenceng kan? Nah, untuk mengencangkannya biasanya ada kombinasi dengan centella asiatica dan yang lainnya. Kemudian yang sekarang lagi lumayan happening, yang lumayan banyak sekali digunakan adalah misalnya diinjeksikan dengan kandungan sekretom atau kandungan exosom, atau biasanya juga bisa dikenal ada istilah yang namanya skin booster. Nah, di skin booster sering dengar di brosur-brosur tuh biasanya. Nah, di skin booster ini biasanya apa sih yang diinjeksikan? Berbagai macam. Contohnya mungkin yang paling sering dengar adalah salmon DNA. Salmon DNA itu bisa berupa PDRN ataupun PN, atau bisa juga di dalamnya kombinasi antara misalnya ada yang namanya succinic acid yang dikombinasikan dengan hyaluronic acid. Ada juga untuk skin booster ini juga bisa menggunakan hyaluronic acid yang non crosslink maupun yang crosslink tapi dengan konsentrasi yang lebih ringan. Dan ya berbagai macam yang lainnya, misalnya kombinasi antara vitamin atau misalnya pada kondisi melasma, pada kondisi flek bisa diinjeksikan apa? Tranexamic acid. Tranexamic acid yang dikombinasikan dengan kandungan yang lainnya biasanya juga bisa untuk menghancurkan tumpukan pigmen pada melasma. Jadi ya banyak sekali, Banyak bergantung tujuannya apa. Dan itu bisa dikombinasi-kombinasi gitu ya, Dok ya. Betul. Itu adalah impian semua perempuan sih Mbak Bella, termasuk salah saya. satunya. Jangan apa untuk menolak tua itu tadi. Nah dok, tadi kan dokter mengatakan bahwa banyak tuh yang kandungan-kandungan itu. Nah itu di klinik untuk estetika dilakukannya dan pastinya oleh dokter yang kompeten gitu ya dok ya? Ya. Nah ini penting banget nih untuk Mbak Zia dan Mbak Bella. Jadi tentunya untuk sahabat BPOM semuanya penting banget kemana sih aku kalau ingin mendapatkan injeksi-injeksi tersebut. Betul. Tapi intinya tentunya aman, diinjeksikannya dengan benar. Ya yang pasti datanglah ke fasilitas kesehatan yang memang memiliki izin. Baik ke rumah sakit maupun ke klinik boleh. Nah klinik sendiri juga memang ada beberapa, contohnya mungkin sahabat BPOM tahu yang namanya klinik estetika yang ada yang utama atau pratama. Itu apa sih bedanya? Sebetulnya perbedaannya adalah di penanggung jawabnya. Kalau klinik utama, penanggung jawabnya adalah seorang spesialis, misalnya dokter spesialis dermatologi venerologi estetika. Kemudian kalau klinik itu utama. Kalau pratama, penanggung jawabnya adalah dokter umum. Nah itu tentunya kepada sahabat BPOM silakan memilih tempat mana yang paling nyaman. Kemudian yang kedua adalah datang ke dokter yang memang memiliki kompetensi untuk tata laksana dermatologi estetika. Siapa tuh dokternya? Ya salah satunya adalah dokter spesialis dermatologi venerologi estetika. Kemudian jangan lupa konsultasi dulu. Balik lagi ya dok ya. Ya jadi artinya dokternya kompeten, memang juga memiliki surat izin praktek. Pertama tempatnya dulu nih, sarananya memang sarana yang legal, yang memiliki izin. Kemudian datang ke dokter yang kompeten yang memiliki surat izin untuk berpraktek juga. Dan kemudian pasien datang untuk konsultasi apa yang menjadi masalah. Karena tentunya tadi berbagai macam suntikan isinya. Dan kan tidak mungkin kita nyuntikin semuanya gitu loh. Aku suntikan kamu semuanya, nggak mungkin. Pasti based on apa yang menjadi masalah utama.
pelan-pelan ya dok. Iya. Kalau udah sembuh baru ke yang nextnya gitu ya nah, dok. setelah itu tentunya akan didiskusikan mana terapi yang paling baik dan paling sesuai untuk kondisi dari setiap pasien. Pasti beda-beda ya. Aspek-aspek itu juga nggak bisa berdiri sendiri ya Mbak. Pokoknya harus dokter yang sudah tersertifikasi, kliniknya juga. Nggak boleh salah satunya aja gitu ya dok. Betul. Menarik banget nih dok terkait dengan obrolan kita gitu ya. Nah dok, sekarang nih aku sebagai perempuan nih Mbak Bella juga dan sahabat Bepom di rumah juga gini. Mungkin dokter punya tips nih bagaimana memilih kosmetik gitu yang aman tapi bikin cantik misalnya gitu ya dok ya. Nah itu mungkin dokter bisa menjelaskan ke sahabat Bepom? Ya, betul banget nih. Jadi apalagi sekarang ini kayaknya wah kemajuan digitalisasi di semua bidang termasuk di bidang skincare ini dan juga berbagai macam produk yang benar-benar mengiming-imingi konsumen dengan berbagai macam klaimnya yang heboh gitu kadang-kadang bikin bingung. Aku pilih yang mana ya gitu. Jadi yang paling penting biasanya saya selalu ingatkan juga ke pasien yang pertama adalah kosmetik itu pilih yang paling simple. Apa sih yang paling simple? Namanya minimalism. Jadi skin minimalism kosmetik apa yang paling simple? Yang paling gampang adalah how to take care of your skin adalah 3 step kok. Cuci kulitnya, bersihkan, kemudian jangan lupa pakai moisturizer dan pakai sunscreen. That's all, only 3. Sesimpel itu, tapi tentunya nanti dengan bertambahnya usia, dengan adanya suatu kondisi adanya mungkin udah mulai kering kulitnya atau aduh udah mulai ada spot-spotnya kita bisa tambahkan serum, kita bisa tambahkan keratolit tapi intinya itu. Nah kemudian gimana cara pilihnya? Tahu dulu jenis kulit kamu apa sih gitu. Jenis kulit kamu apa? Tentunya kondisi kulitnya gitu ya, seperti apa? Apa kulitnya itu kering, apa kulitnya itu berminyak, apa kulitnya itu normal sih pasti mau ya kombinasi atau bahkan yang sensitif. Jadi harus tahu. Kemudian setelah itu pilih nih kosmetiknya mana. Yang pasti adalah lihat kosmetiknya itu harus punya izin edar dong. Jangan kosmetik yang tadi yang pasti nggak boleh yang etiket biru kalau dibeli secara di e-commerce ya dok. E-commerce atau nggak e-commerce pun tapi tidak konsultasi sebelumnya gitu itu nggak tepat. Jadi ingat kalau dapat etiket skincare etiket biru atau kosmetik dengan etiket biru, kalau hasil konsultasi dengan dokter, diberikan resep dan mendapatkannya dari instalasi farmasi itu oke. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak usah konsultasi, terus udah gitu dapet nih, udah nih Bu pakai ini aja gitu ya, itu jangan. Karena belum tentu sesuai, nanti malah dapet side efeknya. Jadi kalau mau yang dibeli bebas, lihat izin edarnya. Kalau kosmetik tentunya ada N. Dan pasti penggunaannya adalah oleskan, topikal, untuk pemakaian luar ya dok ya. Bukan diinjeksikan ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sangat penting, lihat klaimnya. Jangan kita terbawa oleh iming-iming yang tidak tepat. Overclaim dok. Yes, overclaim. Misalnya gini, akan menghilangkan jerawat dalam waktu 3 hari. Yang menjamin waktu itu ya dok yang mencerahkan kulit dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, perhatikan itu. Itu biasanya tidak tepat dan overclaim dari suatu kosmetik itu menunjukkan bahwa sebetulnya sih itu bukan kosmetik yang baik ya gitu. Karena tadi balik lagi kosmetik itu bukan untuk terapi loh. Bukan untuk mengobati itu ya, bukan dok, mengobati loh, tapi memang merawat, menjaga gitu kan. Jadi jangan pilih yang overclaim. Itu yang penting juga. Terus apa lagi? Nah, yang penting banget juga adalah mendapatkan kosmetik dari tempat-tempat yang benar gitu loh. Misalnya di tempat penjualan kosmetik yang ya ada di toko-toko kosmetik, kemudian boleh nggak sih kalau kita lewat e-commerce ya boleh-boleh aja, tapi biasanya memiliki official store-nya sendiri ya. Saya selalu di official store dong. Iya, karena kita untuk menjaga supaya tidak dapet yang bukan palsunya. Banyak juga kan sekarang sediaan palsu ya. Nah, jadi pilihlah kalau memang di online ataupun di website ataupun misalnya di marketplace yang official store-nya. Dan sebetulnya sih aku udah 4 thumbs up sih untuk tag yang dikeluarkan oleh Bepom, klik itu ya. Jadi kayak itu udah paling oke banget
Jadi konsumen pun akan pandai dan teliti. Yang pertama tentunya yang pertama kita akan lihat kemasan. Kemasannya kan harus bersih. Janganlah kemasan yang udah buluk, udah jelek, udah penyok, udah apalagi kalau bocor. Jangan. Kemudian labelnya. Label tuh apa sih sebenarnya harus kita lihat? Baca apa komposisinya, apa indikasinya dan bagaimana cara pakainya. Jangan sampai yang stay on dibikin rinse off ya. Kemudian yang harusnya di rinse off dibikin stay on. Salah pasti. Agak tebal ya. Iya. Berarti kita bisa lihat di label kan. Kemudian habis itu adalah yaitu izin edar. Ya, izin edar tentunya kita bisa lihat ya, ada POM N di depannya, kemudian akan dilanjutkan dengan huruf, kemudian bisa huruf A, B, C, D, E, kemudian dengan digital. Ada angka-angka digit ya. Setelah itu yang terakhir nih Dok. Kadaluarsa. Jadi tentunya sahabat BPOM nih semuanya jangan lupa cek kalau pakai kosmetik kapan kadaluarsanya. Jangan sampai udah dipakai baru kadaluarsa. Setahun yang lalu gitu ya. Terus juga seringkali dilihat di situ di kemasan kosmetik itu ada yang open kemasan terus udah gitu 6M atau 12M artinya setelah dibuka dia tahan 6 bulan atau setelah dibuka dia tahan ada yang 3 bulan, setelah dibuka dia tahan ada yang 12 bulan. Tetapi tentunya lihat juga kadang-kala kan tetap ada itu dan ada tanggal kadaluarsanya juga. Contoh misalnya nih, kadaluarsanya itu masih di tahun 2025 bulan Desember. Tapi sebetulnya produk ini udah kita buka nih dari bulan Juni kemarin. Berarti kan sebenarnya dia harusnya sudah tidak bisa dipakai lagi setelah 6 bulan dibuka. Berarti maksimal sampai di bulan Desember. Jadi jangan, enggak kok ini masih sampai tahun depan nih, sampai Desember tahun depan gitu ya. Tapi kan dia udah dibuka 6 bulan, berarti harusnya sudah sebaiknya tidak digunakan lagi. Karena tentunya dengan memperhatikan kadaluarsa suatu produk akan menjaga supaya produk yang digunakan itu masih berfungsi baik, efektivitasnya baik, dan menurunkan atau meringankan risiko terjadinya hal yang tidak diinginkan pastinya gitu ya. Nah ini menarik banget Mbak Bella, karena ternyata kadaluarsa itu tuh untuk di kosmetik gak hanya tanggal aja yang tercantum dalam kemasannya, tapi kita juga harus memperhatikan tadi ya Dok ya, udah dibuka belum, misalnya 6 bulan gitu setelah dibuka, nah gitu Mbak Bella. Beda ya. Ada juga yang enggak sih ya, ada juga ya, beberapa produk yang ya, enggak ditulis berapa lama setelah dibuka, mungkin bergantung pada komposisi apa yang terkandung di dalam kosmetik tersebut gitu ya. Jadi jangan asal udah beli terus dibuka dan gak dipakai, dipikir masih bisa gitu dipakai ya Dok, ternyata. Ya, harus dilihat lebih detail ya. Jadi emang PR juga nih buat saya nanti ketika beli kosmetik ini dilihat kemasannya, lihat kanan, kiri, belakang, atas, bawah. Cek gitu ya Dok. Apakah kadaluarsanya, apakah ada 6 month-nya misalnya, apa 12 gitu. Nah itu jadi PR buat saya dan mungkin juga sahabat BPOM di rumah. Nah Dok, menarik banget nih obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nah mungkin Dok ada meledak kata-kata nih Dok buat kata-kata hari ini Dok, boleh Dok. Dan harapannya sih sebenarnya untuk masyarakat sahabat BPOM di rumah dalam mengkonsumsi, dalam menggunakan kosmetik gitu seperti apa Dok untuk sahabat BPOM? Yang pastinya kalau kata-kata kayaknya akan lebih dari 1 kata 2 kata. Jadi kayaknya akan berupa summary singkat saja untuk sahabat BPOM semuanya. Harapan saya tentunya dengan mengikuti berbagai macam acara yang baik dari BPOM ataupun memang dari manapun, sahabat BPOM semua akan menjadi konsumen yang pintar dalam memilih kosmetik. Yang pasti kosmetik itu tidak ada yang diinjeksikan. Kalau diinjeksikan dia bukan kosmetik. Tapi apakah kita boleh menggunakannya? Boleh saja. Konsultasi kepada dokter yang memang berkompeten, kemudian dilakukan di tempat yang memang fasilitas kesehatan, sarana kesehatan. Jadi jangan melakukannya di mana-mana. Nah, dalam memilih kosmetik juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Make it simple adalah tadi, checklist. Jadi mulai dilihat dari kemasannya, mulai isinya, dilihat di labelnya. Jadi dari label itu kita bisa lihat komposisinya, bisa lihat apa sih kegunaannya, bisa juga cara pakainya gimana, jangan sampai kebolak-balik. Kemudian jangan lupa juga izin edarnya. Jadi kita bisa lihat di situ nanti dengan adanya BPOM
ada N, kemudian ada alfabet A, B, C, D, E, kemudian dilanjutkan dengan angka di belakangnya. Dan itu bisa dicek semua. Kita bisa lihat dengan menceknya ke Cek BPOM sebetulnya. Jadi langsung lihat nih di website ya. Jadi pasti sahabat BPOM akan menjadi lebih pintar lagi dan lebih kritis lagi. Dan jangan lupa juga untuk selalu melihat public warning terkait dengan kosmetik-kosmetik apa yang biasanya ada pengumuman-pengumuman yang ditarik ya. Nah tadi KLIK yaitu kadaluarsa. Dengan selalu memperhatikan hal tersebut, dengan selalu ingin tahu apa sih yang dipakai untuk kulitku, apa sih yang dipakai untuk merawat dan mendapatkan keglowingan itu, pastinya akan jadi lebih baik dan lebih sehat. Karena tentunya menjaga kesehatan kulit, mendapatkan kulit yang terawat, kulit yang terlihat menarik, kulit yang sehat, itu bukan hanya sesuatu tindakan yang simple dan instan, tapi perlu perawatan yang berlanjut, kemudian tetap dipertahankan dengan kualitas produk yang baik. Dan jangan lupa, bukan hanya perawatan dari luar, tapi juga konsumsi nutrisi yang tepat. Iya, Gitu. bener banget tuh Dok. Ya, tapi semuanya pakai treatment skincare yang bagus, tapi dietnya sangat ekstrim. Apa yang terjadi? Tidak akan didapatkan kesehatan pada kulit, tapi justru mungkin malah nggak pernah dapat optimal gitu, karena ya tadi Asupan dari dalamnya yang yes, kurang. betul. Minum loh, jangan lupa Minum air putih ya Dok ya. Jadi itu sih intinya, mudah-mudahan dengan acara ini sahabat BPOM semua bisa tambah pintar, tambah kritis, dan tambah sehat. Wih, tetap cantik ya Tetap Dok cantik, ya. intinya Cantik luar dalam ya. Cantik luar dalam. Yang baik dan everlasting itu butuh proses ya, Dok. Betul sekali, setuju banget. Setuju banget. Nah sahabat BPOM, terutama ibu-ibu, kakak-kakak, perempuan atau laki-laki di rumah. Nah sekarang emang banyak banget nih produk kecantikan yang beredar di masyarakat. Nah manfaatnya katanya macem-macem, harganya murah ya Dok ya. Terus juga banyak banget nih yang menggodanya. Bella aja sampai tergiur kan ya. Aduh, mesti hati-hati ya ternyata ya kita yang Mbak Zia. Nah benar banget, jangan sampai kita juga beli produk injeksi kecantikan nih, etiket biru sembarangan. Dan jangan sampai niatnya pengen kinclong malah jadi bahaya gitu Jadi ya Dok ya. pengen kinclong, pengen glowing malah pusing 7 keliling ya Dok. Nah sahabat BPOM, jangan lupa juga untuk terus update informasi obat dan makanan melalui cek website Badan POM, serta jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang berkualitas. Nah, Sobat BPOM, info seputar obat dan makanan, jangan percaya kata yang lain, pastikan kata BPOM. Jangan lupa juga untuk subscribe channel @bpom.official dan bagikan episode ini ke seluruh media sosial kamu, karena obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak, Sama-sama. Dr. Fitri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.